البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita masih berada pada penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-A'raf, juz yang ke-9. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-182. Setelah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian umat yang diciptakan dalam kondisi bisa berikan petunjuk dengan al-haq dan juga bisa berbuat keadilan dengan al-haq tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan ayat yang berikutnya 182, disimak baik-baik barakallahu fiik. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan adapun orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, niscaya kami akan melakukan istidraj buat mereka. Istidraj itu adalah penguluran azab, penundaan azab, tapi bentuknya kenikmatan. Jadi walaupun berbuat kesyirikan, kekufuran, tapi dikasih kenikmatan yang sangat banyak, tapi begitu datang waktunya langsung diambil semuanya, dibinasakan semuanya. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu sebenarnya barakallahu fik, penundaan azab, tapi bentuknya nikmat. Bisa dipahami? Itu namanya istidraj. Dan adapun orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan mengulur azab mereka dan kami akan azab mereka min haitsu la ya'lamun, dalam kondisi datang tiba-tiba mereka tidak mengetahui. Itu namanya istidraj. Jadi istidraj itu penguluran waktu. Jadi penundaan waktu untuk mengazab, cuman bentuknya nikmat. Jadi antum saksikan orang kafir banyak enggak yang nikmat? Banyak. Orang kafir yang kaya banyak, hidupnya mewah, kaya, tenang, tentram, tapi itu semuanya namanya istidraj namanya. Namanya apa? Istidraj, yaitu penguluran waktu, penundaan waktu. Waktu apa? Waktu azab mereka dalam bentuk nikmat. Bisa dipahami? Jadi mereka dalam kondisi hidup dengan apa? Dengan harta yang banyak, kaya raya, nikmat, padahal berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan. Tapi kenapa kok hartanya melimpah, dikasih kenikmatan yang sangat banyak? Ini hanya apa tadi? Penguluran waktu saja, penundaan waktu azab. Itu namanya istidraj. Bentuknya nikmat. Kita lihat barakallahu fik tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, disimak baik-baik yang punya kitabnya. Walladzina kadzdzabu biayatina fajahaduha wa lam yatadhakkaru biha sanaftah lahum abwabar rizqi wa wujuhil ma'ash. Atau kembali ke abwab, berarti wa wujuhal ma'ash fid dunya istidrajan lahum hatta yaghtarru bima hum fi wa ya'taqidu annahum 'ala syai' thumma nu'aqibuhum 'ala ghirratin min haitsu la ya'lamun. Disimak. Berkata ahlu tafsir, walladzina kadzdzabu biayatina, yaitu orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, fajahaduha, kemudian mereka mengingkarinya dan menentangnya. Sudah mendustakan, mengingkari dan menentang. Walam yatadzakkaru biha, dan mereka tidak mau mengambil peringatan dengannya. Apa balasannya?
Sanaftah lahum abwabar rizqi. Dikasih kenikmatan terlebih dahulu. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu rezeki. Wa wujuhal ma'ash, dan kami bukakan sisi-sisi kehidupan di dunia. Lihat. Dalam kondisi berbuat kekufuran, kesyirikan, berbuat kemaksiatan, tapi dikasih rezeki yang melimpah. Dikasih kenikmatan yang banyak, kekayaan yang kaya raya. Tapi ini hanya bentuknya apa barakallahu fik? Penundaan sebenarnya. Penundaan azab. Istidrajan lahum, sebagai bentuk istidraj untuk mereka. Ingat-ingat, istidraj adalah apa? Penguluran waktu azab atau penundaan waktu azab, bentuknya kenikmatan. Paham ya? Kadang antum jumpai orang yang mabuk-mabukan, berjudi, bahkan dia bandar narkoba ya misalkan, atau penjual sabu-sabu, kaya raya mereka. Padahal perbuatan haram itu. Tapi kenapa ya kok dikasih kenikmatan, dikasih kekayaan, dikasih barakallahu fiik, rezeki yang banyak, itu hanya penundaan saja. Nahum, diuji dengan penundaan tadi itu. Sadar atau tidak gitu ya. Tapi begitu datang waktu azabnya, datang waktu hukumannya, langsung kena. Datangnya tiba-tiba, itu namanya istidraj. Barakallahu fiik. Kita lihat sini. Kata al-mufassirun, istidrajan lahum hatta yaghtarru bima hum fih. Sampai-sampai ketika mereka sudah merasa tertipu dengan apa yang mereka berada di dalamnya, maksudnya tertipu dengan keadaannya. Wa ya'taqidu annahum 'ala syai', dan mereka meyakini bahwasanya mereka di atas sesuatu kebenaran. Berarti kita ini benar. Berarti kita ini baik. Buktinya rezeki lancar, ya enggak? Harta banyak, kaya raya, kehidupan mewah. Mereka ketika merasa seperti itu, sudah merasa berarti kita ini benar, berarti kita ini dicintai. Lihat. Tsumma nu'aqibuhum 'ala ghirratin min haitsu la ya'lamun. Kemudian kami hukum mereka, kami adab mereka 'ala ghirrah, mendadak tiba-tiba. Paham ya? Dalam keadaan tiba-tiba, min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan tiba-tiba mereka tidak mengetahui. Jadi begitu datang adab langsung kena. Paham ya? Seperti itu. 'Ala ghirratin, artinya secara tiba-tiba, mendadak. Enggak dikasih kabar wala syai', langsung kena. Wa hadhihi 'uqubatun min Allah 'azza wa jalla 'ala at-takdzib bi hujjatillahi wa ayatihi. Simak. Ini merupakan hukuman dari Allah terhadap orang yang mendustakan hujjah-hujjah Allah dan ayat-ayatnya. Allahumma musta'an. Hukumannya seperti ini, lihat ini. Dikasih kenikmatan, diulur-ulur waktunya, hidupnya mewah, senang, kaya raya, tapi begitu datang waktu untuk mendapatkan hukuman, datang secara tiba-tiba tanpa diberitahu mereka. Datang mendadak. Datang mendadak, datang secara tiba-tiba tanpa dikabari terlebih dahulu. Ini lebih mengerikan nih. Kalau orang kan kalau dikasih kabar kan persiapan, ini enggak persiapan wala syai'. Langsung datang azab tiba-tiba. Wal-iyadu billah. Kita lihat ayat yang berikutnya, disimak barakallahu fiik. Qala Allah Ta'ala berkata, wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku tunda waktu untuk mereka. Umli lahum, ditunda waktunya, dan aku tunda waktu untuk mereka. Senang-senang, berbangga-bangga, berfoya-foya, ditunda waktu adabnya. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Maksudnya apa barakallahu fiik? Maksudnya hukuman Allah Ta'ala yang diberikan untuk mereka ditunda tersebut itu sangat kuat sekali. Begitu datang mereka nggak bisa mengelak wala menolak, wala mengelak, langsung kena. Wal-iyadu billah. Itu maksudnya ya. Kita lihat tafsirannya biar tambah jelas. Qala al-mufassirun astabahumullah wa umhil haula alladzina kadzdzabu bi ayatina, dan aku tunda, aku tunda, aku perlambat mereka. Amhala yumhilu itu memperlambat dan juga menunda. Paham ya? Dan aku tunda mereka, dan aku perlambat waktu mereka. Ya, mereka siapa? Yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sampai kapan? Hatta yadunnu annahum la yu'aqabun. Sampai-sampai mereka mengira bahwasanya mereka tidak dihukum. Bayangkan. Dikasih kenikmatan, dikasih barakallahu fi rezeki, dikasih kekayaan, sehingga mereka merasa, oh berarti kita ini benar. Berarti kita ini di atas al-haq. Buktinya kita dikasih kekayaan, buktinya hidup kita mewah, buktinya hidup kita enak. Nah, kalau udah merasa seperti itu, lihat. Fayazdadu kufran wa tughyana, yang akhirnya mereka justru apa? Karena merasa mereka enggak dihukum, akhirnya mereka apa barakallahu fik, sampai mereka mengira
mereka tidak dihukum, fayazdadu kufran wa tughyana. Akhirnya semakin bertambah mereka kekufuran dan juga kezalimannya, melampaui batas, semakin bertambah, tambah zalim, tambah kufur, wal iyad billah. Wa bidzalika, nah di saat itu, wa bidzalika yatadha'af lahumul 'adzab, dan dengan sebab itu karena merasa disayangi, merasa dikasih nikmat terus, akhirnya apa? Semakin bertambah kekufurannya dan juga perbuatan dia melampaui batas, yatadha'af lahumul 'adzab, adabnya pun juga berlipat-lipat. Yatadha'af, berlipat-lipat, berlipat ganda adabnya. Naam. Inna kaidi matin, sesungguhnya barakallahu fiik, hukumanku, tipu dayaku sangat kuat. Ai qawiyyun syadid, sangat kuat. Matinun itu artinya qawiyyun syadid. Jadi kekuatan yang sangat kuat. Paham ya? Naam, qawiyyun syadid, sangat kuat. La yudfa' biquwwatin wala bihilah. Lihat ini. Yang mana tipu dayaku, hukumanku yang sangat kuat tersebut, la yudfa' biquwwatin wala bihilatin, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan dengan kekuatan, tidak pula dengan tipu daya yang lain. Paham ya? Jadi kalau manusia ingin menolak azab Allah enggak bisa. Bisanya ya cuman barakallahu fik, pasrah sudah. Sekarang antum lihat bencana-bencana yang ada, mulai dari gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor misalkan, tsunami, itu semuanya kan sebabnya ulah manusia kan, awal mulanya berbuat kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan merajalela di mana-mana, enggak ada pengingkaran la dengan lisan wala dengan tangan wala dengan hati. Akhirnya Allah Taala timpakan orang-orang yang berhak mendapatkan azab dengan apa? Merata. Merata bagaimana? Yang mukmin juga kena kan sebagiannya, yang mukmin juga kena, yang orang kafir juga kena, yang munafik juga kena, yang musyrikin juga kena. Itu hukuman bagi mereka-mereka yang berhak mendapatkannya, ujian bagi orang-orang mukmin. Bisa dipahami ya? Nah, karena kerusakan tersebut tidak terlepas dari apa? Perbuatan dosa, tidak terlepas dari perbuatan kemaksiatan oleh manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan juga di lautan itu dengan sebab ulah manusia itu sendiri. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala berkata, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah in huwa illa nadhirun mubin. Awalam yatafakkaru, tidakkah mereka mau berpikir, ma bisahibihim min jinnah, bahwasanya sahabat mereka yaitu Muhammad alaihi wasallam tidak ada penyakit gila. Karena mereka menuduh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam apa? Gila, majnun, gila, tukang sihir, tukang penyair. Bayangkan tuduhan-tuduhan keji. Allah musta'an, kahin, bayangkan itu. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Allah Ta'ala mengatakan, afalam yatafakkaru, tidakkah mereka mau berpikir? Memperhatikan, merenungi, berpikir ulang. Ma bisahibihim min jinnah, sesungguhnya tidaklah ada pada Muhammad alaihi wasallam itu apa? Itu penyakit gila, enggak ada. In huwa illa nadhirun mubin. Namun melainkan dia itu Muhammad alaihi wasallam adalah apa? Orang yang memberikan peringatan yang nyata. Mafhum? Jadi Nabi kita Muhammad alaihi wasallam ketika mendakwakan tauhid, mengajak mereka meninggalkan kesyirikan, mereka orang kufar Quraisy dan yang semisalnya nuduh Nabi Muhammad itu adalah dukun, tukang sihir, tukang bikin pantun, seperti itu, tuduhan-tuduhan yang kecil. Dan ini sunnatullah jalla wa ala. Sampai saat ini pemegang kebenaran, antum jumpai pasti tuduhan banyak sekali. Dibilang ekstrim, dibilang orang yang ganjil, orang yang enggak jelas, ya enggak? Macam-macam tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kadang tuduhan yang lebih ekstrim lagi, karena berjenggot, berjubah, bersadar, dibilang teroris, ya enggak? Itu sampai saat ini. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi al-haq, memusuhi dakwah Al-Quran Sunnah, sampai saat ini masih ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar tadi itu. Lihat ini, Rasulullah SAW aja nggak aman dari tuduhan orang-orang kafir Quraisy dan semisal mereka. Tuduhannya gila, tukang sihir, dukun, bayangkan itu. Allahul musta'an. Allahumma salim. Dan itu sunnatullah jalla wa ala. Setiap pemegang kebenaran, pemegang al-haq, penyeru tauhid, pasti musuhnya ada. Allah Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran Karim, setiap nabi pasti punya musuh.
Ya? Wa kadzalika Naam, ahsanta barakallahu fiik. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Artinya, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Dari kalangan orang-orang jahat itu pasti ada musuhnya. Paham ya? Tapi cukuplah Allah Ta'ala sebagai penolong dan juga apa? Pemberi petunjuk. Syahidnya barakallahu fiik. Nah, dengan adanya musuh-musuh Islam, musuh-musuh dakwah, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah waspada. Waspada, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fiik, dalam apa? Dalam perkara-perkara yang itu merupakan syubhat, syahwat atau yang semisalnya, biar tidak termakan nah barakallahu fiik pemikiran-pemikiran yang berseberangan dengan syariat, wal iyad billah. Nah, ini bagus sekali ya kisahnya ini ya. Jadi ternyata tuduhan-tuduhan itu masih dilontarkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, tuduhan yang tidak benar. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asbahumullah awalam yatafakkar haula'il ladzina kadzdzabu bi ayatina fayatadabbaru bi'uqulihim. Tidakkah mereka mau berpikir orang-orang yang mendustakan ayat kami, kemudian mereka mau merenungi tadabbur dengan akal-akal mereka. Wa ya'lamu annahu laysa bi Muhammadin junun. Nah, perhatikan ini. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwasanya tidak ada pada Muhammad itu kegilaan. Paham ya? Ini yang dibutuhkan renungan, biar mereka itu merenungi, memahami, memikirkan kan itu. Ma huwa illa nadhirun lahum. Akan tetapi tidaklah Muhammad itu melainkan nadhir. Apa nadhir? Pemberi peringatan lahum untuk mereka. Min iqabillah, terhadap hukuman Allah Ta'ala ala kufrihim, terhadap hukuman Allah Ta'ala, dengan peringatan apa? Dari hukuman Allah Ta'ala terhadap perbuatan kekufuran mereka, illam yu'minu, kalau seandainya mereka tidak mau beriman. Nasihun mubin, pemberi nasihat yang nyata. Lihat, dilemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dibilang gila. Kalau dalam ayat yang lain dibilang apa? Kahin, ya kan? Syair, ya kan? Penyair, dukun. Allahul musta'an. Nah, sehingga kita harus sabar ketika menghadapi tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut. Tidak perlu kita arogan, tidak perlu kita menggunakan tindakan-tindakan yang anarkis. Gak perlu, sabar aja, sabar. Nah, mau ngapain lagi? Nah, kalau kita lihat kisahnya para nabi dahulu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah mengisahkan di hadapan apa? Para sahabat tentang dakwahnya para nabi terdahulu. Mereka dipukul hingga wajahnya berdarah, enggak balas, cuman mengatakan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka orang-orang bodoh. Bayangkan, enggak balas. Subhanallah. Masya Allah, sabarnya luar biasa itu ya. Maksudnya apa? Barakallahu fi, kadang antum dakwah di masyarakat ya, kadang caci maki, dihina, kadang diusir. Sabar aja. Paham ya? Jangan antum lawan dengan kekerasan, arogan, kemudian anarkis ya, kemudian digerebek, jangan. Paham ya? Paham ya? Itu semuanya bukan tindakan-tindakan yang benar, karena akan merusak nanti. Merusak apa? Nama baik ahlus sunnah wal jamaah atau pemegang al-haq, akan rusak nanti ya. Nah, tapi sabar. Nah, kalau antum lagi mundur ke belakang lagi yang jauh lagi, Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam bagaimana dakwahnya? Bukan 100, 200, 950 tahun. Sabarnya luar biasa menghadapi kaumnya yang bangkang, nolak, ngayal. Paham ya? Sudah detik-detik terakhir suruh naik perahu pun ngayal mereka. Anaknya pun enggak mau anaknya. Dipanggil, "Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Wahai putraku, naik sini. Naik perahu sama bapak sini. Dia aja naik, enggak mau dia. Paham ya? Irkab ma'ana, naik bersama kami. Jangan bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke gunung itu katanya. Naik ke bukit itu enggak mau nurut sama bapaknya, lihat nih. Dakwahnya bukan 100, 200 tahun, 950 tahun. Sabarnya luar biasa. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat. Kita ambil satu lagi. Allah Ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun.
Tidakkah mereka juga mau memperhatikan terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, kekuasaan langit dan bumi, dan apa-apa yang Allah telah ciptakan, nah barakallahu fiik, di antara keduanya. Dan bisa jadi ajal mereka itu telah dekat. Paham ya? Nah, kemudian dengan ucapan peringatan yang mana? Setelah Al-Quran mereka mau beriman, setelah datang peringatan dari Al-Quran tetap gak mau beriman, terus dengan apa mau berimannya gitu loh. Ini kan pertanyaan, bentuknya pertanyaan, tapi untuk apa? Untuk menggertak mereka. Kalau sudah ada peringatan di Al-Quran kok gak mau beriman, terus dengan apa gitu loh maunya. Seperti itu. Kita lihat tafsirannya. Kita tutup dengan tafsirannya, disimak baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah. Naam. Awalam yangdur haula'il mukadzibuna bi ayatillah fi mulkillahil azim wa sultanihil qahir fis samawati wal ard. Tidakkah mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, mau memperhatikan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dan juga kekuasaan yang qahir yang menguasai langit dan bumi? Wa ma khalaqallahu jalla sana'uhu min syai'in fihima, dan apa-apa yang Allah ciptakan antara keduanya, antara langit dan bumi, kenapa mereka enggak memperhatikan? Fayatadabbaru dzalik, kemudian mereka mau merenungi hal tersebut, wa ya'tabiru bih, dan mau mengambil pelajaran dengannya, wa yanzuru fi ajalihim, dan kemudian mereka memperhatikan pada ajal mereka, itu waktu matinya mereka. Allati asa, yang mana bisa jadi antakuna qarubat, bisa jadi ajal-ajal mereka sudah dekat. Waktu mati mereka bisa jadi sudah dekat. Paham ya? Fayahliku ala kufrihim, akhirnya mereka binasa di atas kekufuran mereka. Wa yasiru ila adabillah wa alimi iqabih, dan mereka pun kembali kepada azab Allah dan juga pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi takhwifin wa tahdhirin ba'da tahdhiril Qur'an yusaddiquna wa ya'malun. Lihat ini. Peringatan yang terakhir ini. Kemudian dengan perkara apa yang bisa menakuti mereka, dan juga peringatan yang mana setelah peringatan Al-Quran mereka mau membenarkan dan juga mereka mau beramal? Kan udah gak ada lagi kan sebaik-baik peringatan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran dia gak mau nurut, gak mau dengar, gak mau dengarkan peringatan tersebut, tidak mau beriman, terus dengan peringatan yang mana gitu loh maunya? Kan gitu. Allahul musta'an. Inilah keadaan orang kufar wal musyrikun yang mereka barakallahu fiik, keadaannya sangat memprihatinkan. Naam. Karena pendek kita ambil satu lagi. Qala Allah Ta'ala menyatakan, man yudlillah fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Biar besok pembahasannya fokus pembahasan seputar hari kiamat ya. Ayat ini kita terjemahkan, kita lihat tafsirannya. Allah Ta'ala menyatakan, barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Paham ya? Kalau Allah Ta'ala sesatkan seorang hamba, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah. Nah, barakallahu fi. Kemudian apa? Wa yadaruhum, kemudian Allah Ta'ala tinggalkan mereka fi tughyanihim ya'mahun, buta di dalam apa? Di dalam kedzaliman mereka, di dalam perbuatan mereka melampaui batas. Buta, enggak paham, buta, tidak mendengar, buta, tidak apa? Mengambil peringatan dari apa? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mufassirun asabahumullah, diperhatikan, man yudlilillahu an tariqir rasyad fala hadiyalah, barang siapa yang Allah Ta'ala sesatkan dia dari jalan bimbingan rasyad, bimbingan jalan yang lurus, jalan bimbingan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Karena petunjuk yang mutlak, petunjuk yaitu hidayah taufik milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hamba hanya memiliki hidayah apa? Ad-dalalah wal irsyad, menyampaikan, membimbing, mengarahkan, mendakwahi. Tapi orang yang kita dakwahi, orang yang kita bimbing, menerima dakwah kita, butuh hidayah yang inti, yaitu hidayah apa? Hidayah taufik. Nah, itu bukan milik kita. Makanya Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Kemudian juga tegaskan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa menguasai hati mereka. Ditegaskan juga dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai,
Akan tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki. Lihat, ketika Ali bin Abi Thalib diutus, waktu itu diberikan bendera kepada beliau, nah barakallahu fiik, rayah, pada perang apa itu? Khaybar. Di akhir hadis apa pesan Rasulullah alaihi wassalam? Beliau enggak mengatakan cari banyak pengikut, cari banyak peserta, bukan, tapi beliau menghibur dengan hiburan yang sangat luar biasa. Karena dakwah betapa beratnya, dakwah tauhid. Akhirnya beliau mengatakan, "Na barakallahu fik la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Apa artinya? Sungguh kalau seandainya Allah telah memberikan hidayah dengan sebab dakwahmu satu orang saja, itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu harta kekayaan nomor satu orang Arab waktu itu. Paham ya? Jadi mendapatkan, kita mendakwahkan walaupun satu orang yang dapat hidayah, itu jauh lebih baik daripada banyak pengikut, banyak peserta tapi nggak paham Al-Quran, nggak paham As-Sunnah. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga dengan dalil itu semakin nampak bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah bukan dakwah yang mengajak untuk apa? Mencari pengikut, berbanyak-banyakan pengikut, tapi bagaimana melahirkan seorang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan juga keyakinan. Qala al-mufassirun astabahumullah wa yatrukuhum fi kufrihim yatahayyarun wa yataraddadun. Lihat ini. Akhirnya Allah telah membiarkan mereka di dalam kekufuran mereka, bimbang, ragu dan tidak yakin. Ini keadaan barakallahu fik ahlul batil, ahlus syirik, ahlul kufur. Keadaan mereka tidak pernah tenang. Karena apa? Karena mereka menyelisih, yaitu Al-Quran, menyelisih ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.